Ya, baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya saudara saya? Siap, Pak. Dan sebelum kita lanjut pada materi kita pada hari ini, atau materi barunya kita, ya, materi biasanya kita, sedang percaya dari kita, siapa yang bisa membawa kita dalam doa. Ya, mungkin. Amin. Terima kasih yang doa yang dipandu oleh teman Kopi Tiawa, dan sebelum itu juga coba dengarkan absennya. Ya, kita absen dulu baru kita masuk nanti pada materi kita saat ini. Jadi nilai ya. Alex, Alam, Hieronymus, Herman, Abeka, Kartika, Lasri. Kalau nanti saya sebuah namanya, kalau ada ditunjukkan saja. Martian saya, Ada, Pak. Melka, ya. Oh. Marina, Novi, Deus, Ada, Pak. Petra, Riki, Ada, Pak. Cecilia, Celestina, Shirley, Sukurman, Deva, Krishna, dan Sati. Terima kasih. Berarti ada satu orang yang hadir ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira apa alasan teman itu tidak hadir? Karena hujan. Ya, ya. Kenapa? Tahu mereka ya? Ya, Sungai. iya, Pak. Ya, kira-kira pada materi sebelumnya yang telah kita pelajari mengenai transformasi, kira-kira ada yang kurang dipahami dalam materi itu, atau masih ada pertanyaan-pertanyaan atau tidak? Ya. Kalau tidak, maka kita lanjut materi kita, di mana topik kita pada saat ini khususnya bab 5, yaitu berbicara tentang barisan. Ya, ini di atas itu barisan, itu materi kita pada saat ini. Dan sebelum kita lanjut pada barisan ini, ya sebagaimana ya biasanya siswa kami harus tahu tujuan kita. Ya, tujuan pembelajaran kita pada saat ini, di mana ada beberapa item tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ya, di mana yang pertama, tujuan pembelajaran khusus barisan ini yaitu melatih sikap sosial berani bertanya, ya, berpendapat, mau mendengarkan orang lain, bekerja sama dalam diskusi di kelompok, sehingga terbiasa berani bertanya, berpendapat, mau mendengarkan orang lain, bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan keingin
bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, artinya kalau ada tugas nanti, maka dia bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan apa yang diselesaikan dalam kelompok itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman yang di satu kelompok yang menanyakan yang kurang paham, kemudian menjelaskan pengertian barisan. Ini nanti. Seterusnya menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah dalam sehari-hari mengenai barisan ini. Dan berikut menunjukkan pola barisan. Tujuan pelajaran ke-6 ke-11 atau ke-7 menyajikan model matematika berdasarkan masalah nyata berkaitan dengan barisan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini, dan kita lanjut pada materi kita. Pada barisan ini, ya, pada barisan ini kepada siswa kami dituntut, ya, harus mampu menguasai dan mengingat kembali materi kita mengenai fungsi, ya, mengenai fungsi di kelas 10, yang dimana salah satu misalnya fungsi di sana harus mampu mengetahui atau mengingat kembali misalnya mana daerah domain, kodomain, dan rangan, ya, atau daerah kawan, daerah lawan, dan daerah asing. Itulah dalam fungsi. Seterusnya, apa yang menjadi lanjutan dari materi kita ini, yaitu dari barisan ini rangkaiannya adalah barisan dan deret. Ya. Seterusnya, apa bagian-bagian yang kita harus pelajari pada deret ini, yaitu adanya suku, adanya pola. Ya. Nah, itulah salah satu dari barisan aritmetika. Selain dari bagian dari barisan ini, akan kita tampilkan lagi mengenai barisan geometri. Cara penyelesaiannya sama. Ya, cara penyelesaian sama. Kita di sana mempelajari suku. Dan sebelum kita masuk di sana, ya, apa itu yang sebenarnya barisan dan deret? Nah, apa itu barisan dan deret aritmetika, dan apa itu juga mengenai barisan geometri? Tentu di tingkat SMP sudah Anda mempelajari yang namanya barisan. Maka untuk menggali lagi dan mengingat kembali pengetahuan kita di tingkat SMP kelas 9, ya, siapa yang masih ingat definisi atau pengertian dari barisan? Ya. Ya, susunan bilangan. Ya, yang aturan tertentu. Lanjut, siapa lagi? Ada lagi pendapat selain teman kita Celestina? Selain apa? Ada atau tidak? Ada lagi? Ya. Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang menurut dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Ada atau tidak? Nah, berikan dulu aplaus kepada teman-teman kalian yang bawah. Maka ide mereka itu bagus, tetapi yang seharusnya itu adalah bahwa barisan itu, ya, tadi adalah urutan susunan, ya, suatu bilangan yang terbentuk sesuai dengan polanya, ya, sesuai dengan polanya, sehingga bilangan itu disebut nanti namanya suku. Seperti ini contohnya, ya, contoh dari barisan, ya. Di sana ini kita temui 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, ini namanya
tadi barisan bilangan. Barisan bilangan ini menurut pengetahuan Anda apa dulu? Dari jenis-jenis bilangan ini. Kamu belajar jenis bilangan kan? Sudah. Yaitu misalnya bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan pecahan, bilangan prima, dan seterusnya. Dari hasil contoh yang Bapak berikan ini, bilangan apakah di atas ini? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Inilah pola bilangan Ganjil. Pola bilangan dari angka ganjil ini berapa polanya? Berapa polanya? Maka pola antara bilangan ini yaitu pola antara bilangan 1 dan 3 ditambah 2. Pola bilangan antara 3 dan 5 ditambah 2. Iya kan? Iya. Pola bilangan antara 5 dan 7 adalah ditambah 2. Seluruh bilangan ini, bilangan ganjil ini ditambah-tambah 2. Inilah polanya. Dari bilangan ini, inilah namanya suku. Apa yang nanti diberi suku? Ada bahasanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku seterusnya. Yang nanti dinotasikan seperti U1, U2, U3, dan U4. Maka pada nanti deret ini ada aturan suku pertama. Ya, perhatikan suku pertama atau UN pertama atau SN di sana merupakan nilai A. Ya. U1 sama dengan A. Selain itu, ya, ada nanti beda. Dan beda itu berdasarkan dari definisi deret aritmetika. Yang dimana pada deret nanti, ya, pada deretnya di situ nanti ditentukan suku atau nilai beda. Yang dimana pada menentukan nilai beda berlaku nanti beda sama dengan U2 dikurang U1. Suku kedua dikurangi dengan suku ke-1. Itu nanti mencari nilai beda. Nanti kita bahas pada aritmetika. Seterusnya, selain barisan, sehingga nanti dapat diambil kesimpulan bahwa ya, barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Ya. Siapa yang masih ingat apakah itu deret? Ya, deret atau bahasanya series. Semua suku dari suatu barisan. Ya, beri aplaus kepada teman. Nah, itu namanya adalah merupakan jumlah dari seluruh pola barisan. Sama halnya ini tadi bilangan ini di atas. Ya, bilangan ini. Bilangan ini tadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Maka ditambah jumlah dari seluruh pola barisan. Ya, itu dia. Nah, kita tadi dari barisan tadi ini polanya 1, 2, 3. Ini berbicara kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ada 6 suku. Kalau ditanya lagi suku ke-9 berapa? Tentu karena kita sudah tahu pola dari bilangan ini yaitu ditambah-tambah 2, maka 6 ini tadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini U6. Maka pola seterusnya 6 ke 7 ke 8 ke 9 berarti ke 7 ditambah 2 jadi 13. Ke 8 15 ditambah 2 lagi 17. Itulah pola atau suku ke-9. Ya, suku ke-9. Nah, inilah polanya. Maka inilah dari hasil itu dapat disimpulkan
barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku, ya, bilangan tetap. Itu dia. Nah, pada barisan ini tadi yang saya katakan, pada barisan aritmetika ini bilangan yang tetap itu disebut beda. Ya. Bagaimana cara mendapatkan nilai beda itu? Yang dinamakan nilai B, yaitu berlaku nilai B sama dengan U2 dikurang U1. Nah, kalau misalnya dalam menentukan nilai suku, mencari nilai suku, berlaku nanti rumus, misalnya UN sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Ya. Nah, itu dia dalam bentuk mencari nilai aritmetika. Di sana ada nilai beda. Selain itu, kita mencari nilai A, ya, nilai A. Ya, nanti di situ dalam mencari nilai rasional lagi di situ nanti. Ya, itu dalam apa? Aritmetika. Di sana ada berupa contoh barisan. Ini tadi contoh barisan, ya. Contoh barisan di sana ada yang di sana ada satu itu kan? Ya. 1, 2, 4, 7, 10 dan 13. Ya, maka dari pengamatan Anda ini, kalau kita lihat berapa nilai polanya di sini sehingga pola antara 1 dan 4 berapa? 3. Lihat kalau sama, apakah benar dia menggunakan sifat operasi pengurangan atau apa? Kalau penjumlahan bagus. Berarti polanya selalu ditambah 3. Selalu ditambah 3, berarti 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 7 ditambah 3 hasilnya 10 sampai seterusnya. Nah, ini seluruh ini namanya adalah berbicara nilai suku. Bilangan inilah bicaranya suku. Maka kalau misalnya ditanya, ini berapa suku ini di sana? Di atas. Bagian A. 5 suku. Kalau ditanya suku ke-7 berapa nilainya? Misalnya. Kalau ditanya suku ke-7 ataupun 7 lah misalnya. 9 bagus. Kedua adalah pola bilangan 2, 8, 14, 20. Coba amati berapa nilai pola bilangan ini di atas? Sistem apa yang dipakai? Operasi penjumlahan atau pengurangan persenjataan? Kita coba ya. Iya. 6 ditambah 2. 8 ditambah 6. 12. Berarti polanya ditambah-tambah 6. Maka inilah yang namanya berbicara suku. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh ini namanya barisan aritmetika. Begitu juga bagian C. Ya, bagian C. Ya, sama dengan kalau kita tandingkan dengan di buku kita pada halaman, ya, halaman misalnya 185, ya, kita komparasikan dengan bukunya kita. Di sana buku matematika umum, yang di sana dia menggunakan abjad huruf. Ya kan? Iya. Nah, yang menggunakan huruf. Di sana perhatikan hurufnya. Ya, diperhatikan disebutkan akan emailnya. Untuk contoh pertama dengan 1. A B B B C C C D D D A B B B C C C D D D. Ya, nah itu kan berarti A B B C C C D D D A B B. Nah, dari hasil itu dari sampai habis abjad awal, ya, ke awal abjad, ya, kembali lagi ke abjad seperti semula, ya, seperti semula. Nah, itu dia. Maka ditanya di sana
Artinya itulah tadi yang saya sampaikan, dari A sampai ke D atau urutan ke 1 sampai ke 10 akan kembali lagi ke huruf awal. Apa huruf awal di sana? Itu sudah benar. Ya, itu dia. Maka katanya tentukan huruf pada urutan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Berapa hasil itu? Dari kelompok 1 berapa jumlahnya itu nanti? Kelompok 1. Ini kelompok 1 tadi kemarin kan? Iya, Pak. Kelompok 1. Berapa hasil dari 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3? Ya, berapa hasilnya? Kelompok yang mana yang bisa menjawab hasil itu? Ya, kelompok 3. Dari 2 pangkat 5 hasilnya 32. 32. Dari 3 pangkat 3 hasilnya 27. 32 kali 27 hasilnya 854. Ya. Nah, jadi aplaus kepada teman. Luar biasa. Artinya kembali lagi pada konsep kelas 10 yaitu eksponen, yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu kita kalikan sebanyak pangkat. Itu dia. Ya, sebanyak pangkat. Pangkat 5 maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, itu dia. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 30. 16. Kira tadi tidak tahu. Berarti orang 16 kali 2 30. Berarti siswa saya jeri dalam hal ini. Iya. Maka 3 kali 3 pangkat 3 maka 3 kali 3 kali 3 baru dari hasil pangkat 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3 maka itu hasilnya tadi berapa? 864. Maka huruf apa yang letaknya di sana? Ya, huruf apa? Huruf C. Ada yang bisa memberi tanggapan kenapa bisa huruf C? Ada yang bisa memberi masukan? C. Ya, sama halnya tadi pada barisan tadi. Ya, ini. Berarti tadi yang disampaikan dari suku pertama sampai suku ke-10 akan kembali lagi ke suku awal ya, tadi. Artinya kembali ke huruf pertama. Ya, itu maksudnya. Berarti suku 2, 3, suku 1, 2, 3, 4 sampai 10 akan berulang lagi nilai sukunya. Apa yang berulang di sana? Huruf abjad yang ada tadi pada awalnya, yaitu abjad A. Apa siapa yang bisa memberi ide? Nah, coba. Karena dari contohnya tadi kan Pak 1 sampai 10. Ya. Berarti A sampai D. Ya. Terhitung dari 860. Ya. Berarti tinggal 4 lagi. Ya. Jika ditulis dengan huruf berarti A, B, D terletak pada C. Iya. Karena dari A 1, Ya. B 2, C 4. Iya. Hanya dikatakan terletak pada C. Iya. Nah, benar tadi yang disampaikan teman, benar itu sudah benar. Tadi kita ikuti dari 1 sampai ini, coba diperhatikan ini, ya. Ya, suku 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Ya, ke-4 C, ke-5 C, ke-6 C. Berikut D, ke-7 D, 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 D. Nah, ini ke-10. Kalau dia ke-11 lagi akan kembali ke A. Maka dalam benak kita, ya dalam pikiran kita, setiap nilai genap itu yang nilainya 10 adalah D. 10 D, 20 D, 30 D,
D. 40 D. Kita anggap 60, 70, 80, 90, 100 itu D. Tentu 100, 200 D, 300 D, 400 D, 500 D, 600 D, 700 D. Berarti 800 adalah D. 64 berarti ke 60 D. Ya, berarti 1, 2, 3, 4 ini kita cari. Maka ke 860 terletak di C atau huruf C. Ya, kira-kira demikian untuk contoh. Ya, contoh yang ada pada buku kita untuk mengenai barisan. Perhatikan contoh aritmetika di atas. Ya, tadi sudah kita pelajari. Ya, ini contohnya 1, 4, 7, 10, 13. Tadi hasil pernyataan Anda, pola bilangan itu adalah ditambah-tambah di 3. Terbukti sudah benar. Ya, ini dia. Nah, ini tambah-tambah 3. Antara ini ditambah 3, antara ini ditambah 3 sampai seterusnya. Kalau misalnya kita cari suku seterusnya, itu dia. Ya, maka nilai bedanya berapa? 3. Tahu dari mana 3? Artinya U2 dikurang dengan U1. Ya. U1 adalah 1, U2 adalah 4. Nah, itu dapatnya. Ini U1 adalah itu 1, ini 1 itu. Kemudian U2-nya ini 4, U3 7, U4 10, U5 15. Maka mencari nilai beda ini dalam sukunya adalah beda sama dengan U2 dikurang U1. Maka 4 dikurang 1. Maka jawabannya 3. Begitu juga dengan ini. Ya, nomor 2 tadi sudah kita sampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah-tambah ke 6. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 6. Dari mana nilai beda itu? Antara suku ini, penjelasan suku ini supaya akan menempati nilai suku seluruhnya. Tapi ini masih hanya 4 suku. Kalau misalnya ditanya 10 suku lagi, itulah caranya. Tapi pola barisan ini hanya pola 1. Artinya selalu tambah. Kalau misalnya pola kelipatan 2, misalnya tidak dijumlahkan ini. Artinya dilompat ini. Misalnya kita pakai misalnya antara 2 dan 14 ini sifatnya adalah perkalian. Berapa yang bisa didapatkan dari 14 ini? Yaitu 7 kali 2. Kemudian supaya lanjutkan dari lompatan dari 20 ke ini atau namanya suku ke-5, kalau dikali 7 berapa sih? 14 kali 7. Artinya kita pakai sistem lompatan. Ini sering ditemui dalam ujian-ujian berbasis nasional seperti di ujian nasional dulu ada. Artinya pakai jalur lompatan atau sering dipakai di ujian CPNS dulu. Ya, ini suku ini. Ya. Berapa hasilnya? 98. Ya, 98. Nah, itulah contohnya. Ya, begitu juga contoh ketiga. Dari contoh ketiga di atas dapat disimpulkan bahwa, ini tadi yang saya sampaikan. Ya, ini mencari nilainya untuk mencari supaya nilai beda. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku B sama dengan U N kurang U N kurang 1. Baca ini D sama dengan U N kurang U N kurang 1. Agak sedikit ada intonasi bahasanya tidak sama itu. Jangan Anda sebutkan U N kurang 1, tidak, bukan itu. Karena N kurang 1 di situ adalah nilai I
apa? Mengungkapkannya UN kurang 1. Nah, itu dia. Seterusnya, yang rumus umum yang suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertama atau U dilambangkan dengan A. Benar tadi yang Bapak sampaikan tadi ini bahwa U1 itu sama dengan A. Seterusnya dan beda dengan B dapat ditentukan seperti berikut. Ini rumusnya di atas. Nah, misalnya untuk U1 yaitu berlaku nilai U pertamanya U sama dengan A. Kemudian untuk U1 dalam mencari nilainya adalah berlaku U ditambah B atau apakah nilai U-nya adalah A, maka berlaku A ditambah B sampai dengan U4, yaitu berlaku atau disimpulkan bahwa kesimpulannya A ditambah 3B ditambah B atau sama dengan A ditambah 4B. Dari mana didapat A ditambah 4B? Ini dikelompokkan. Nilai A tidak ada yang sama ya, tidak ada suku yang sama. Maka 3B ditambah B, ya. Maka kesimpulannya jadi 4B. Sehingga sampai seterusnya dapat diambil kesimpulan U sama dengan atau ini bukan udah atau M sama dengan U ditambah B atau sama dengan A ditambah N kurang B ditambah I kali beda. Nah ini dia, ini kesimpulannya. Itu di atas mencari nilainya atau ini lagi perumusnya di bawah. U sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Ya, itu rumusnya. Dan contoh untuk memasukkan ke rumus tadi UN sama dengan ini tadi di rumusnya tadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Maka ini contohnya. Ya, coba pelajari, amati ya dari contoh ini. Ya, apakah sudah pas nilainya atau tidak? Ya, nanti coba akan diskusikan dalam kelompokannya. Dan hasil kedua di sini pada suku ke-20 yaitu nanti hasilnya adalah 92. Mana tahu ada kesalahan atau kesilapan Bapak dalam menyelesaikan ini. Nah, coba dilihat di garis-garis di buku catatan berdasarkan rumus tadi. Yaitu N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Ya. Berapa usaha di sana? Min nilai A. Ya. Maka nilai beda berapa nilai beda? Nilai beda. Oh ya, kita tentukan suku yang pertama berapa? Suku kedua? 2. Suku ketiga? 7. Suku keempat? Maka yang ada suku ke-20. Tentu capeknya kita kan? Kalau hanya misalnya saya suku ke-5 enggak. Berapa polanya? Seperti ini 3 sampai ke-2. Berarti kalau tidak masuk dari atas itu polanya berapa ini? Pola bilangnya berapa? 5. Ditambah 5. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2 ditambah 5 tuh 7. Benar tadi yang saya katakan jelas? Ya, itu polanya adalah ditambah 5. Maka coba dilihat. Kalau tadi pola ke-7 udah sama kita, tapi ke-20 tentu capek. Sama tambah 5. Maka cara cepatnya itulah rumus tadi. N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Silakan mencatat kalau sudah pas penyelesaian data.
sudah pas pusat penyelesaian atau tidak? Jika nggak bisa, sudah selesai? Belum ya? Ada kendala? Ada kendala Erlis? Tidak ada ya? Kelompok ini ada kendala? Kata Erlis tidak kendala. Yang lain nggak ada. Kenapa dia? Ada suatu hal yang terganjal di situ. Untuk kelompok dua ada kendala, bisa diselesaikan. Untuk membuktikan dapat dari hasil 92, bisa? Bisa ya? Masih. Bagaimana kelompok 3? Sudah. Terbukti. Siapa yang bisa menjelaskan dari salah satu kelompok? Di situ ada di tempatnya. Nah, coba diperhatikan ya, yang penjelasan teman. Ya, berdiri. Ya, siapa namanya? Novi ya. Novi Kristina. Jawab, ya. Ya, Kristiani. Silakan. Untuk mencari suku ke U20 yaitu min 3 ditambah yang turun 20 kurang 1 terus dikali 5. Hasilnya min 3 ditambah 20 dikurang 1 sama dengan 19. Kemudian 19 dikali 5 95. Menjadi min 3 ditambah 95 hasilnya 92. Ya. N-nya kan berapa di sana? N-nya 20. Kalau suruh ke 8, tentu N-nya 8. Artinya diganti N itulah fungsi. Tapi yang disubstitusikan kan kemarin ada itu fx sama dengan gx, tidak ada kan? Atau bukan? Fx sama dengan ax ditambah by ditambah c. Itulah fungsi. Makanya materi kita ini jangan lepas pada bilangan fungsi. Berarti sudah pas. Ya, beri aplaus kepada saudara. Oke, kira-kira itu contohnya. Kalau ada pertanyaan silakan dari kelompok yang lain. Ada atau tidak? Tidak ada. Bagaimana? Sudah memahami semua contoh di atas? Tidak. Mengerti ya? Mengerti atau tidak? Mengerti cara penyelesaiannya? Anggap ini Bapak sudah menyelesaikannya, tapi hanya saya beri dalam slide. Yang tidak saya tulis. Ini caranya. Artinya, mana tahu ada tadi penyelesaian kalau Bapak kerjakan ada yang salah-salah, ya, maka saya turun untuk koreksi. Nah, setelah dibuktikan dari kelompok kita tidak ada, udah pas. Ya, berarti ada dua suku yang ditanya, suku ke-8 dan suku ke-20. Ya, itu dia pada materi kita ini pada contoh yang pertama. Ya. Contoh kedua itu juga di sana. Dan contoh duanya. Nah, perhatikan coba jangan apa? Perhatian di sini. Ini contoh kedua. Diketahui barisan aritmetika negatif 1, 2, 1, 4, 7. Dari kelompok 1 ini salah satu di antara kelompok 1 berapa polanya bilangan ini? Negatif 2, 4, 7. Negatif 2, 1, 4, 7. Polanya bilangan apa? Apa? Pakai apa dia? Penambahan. Berarti negatif 2 ditambah 3 ya? Berapa sihnya? Positif 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 3 tuh 7. Nah ini lagi ya, ke di dalam 50 ini berapa nilai bawah ini? Berapa suku lagi biasanya? Barisannya sendiri nanti nilai 40 juga, tapi kita tidak tahu suku berapa ini, suku berapa, ya kan? Yang sudah kita pahami U1 negatif 2, ya kan? U2 1.
2. Berarti nilai bedanya hasilnya 3. Karena mengapa? Berlaku tadi yang namanya U2 ditambah U2 dikurang U1. Maka inilah nilainya, rumusnya. Maka kesimpulannya hasilnya sama dengan 3. Maka UN sama dengan 40. Ya, UN sama dengan 40. Ya, artinya UN itu suku keberapa yang nilainya 40? Maka rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Di sini sudah diketahui nilai A, nilai B sudah. Yang belum ditentukan adalah nilai N. Ya kan? Karena itu yang kita cari. Maka UN kali adalah 40. Maka 40 sama dengan negatif 2 ditambah N kurang 1 kali 3. Maka kalikan ke dalam. 3 kali N. 3N. Ya. 3 kali negatif 1 maka negatif 3. Negatif 3 ini ditambah dengan negatif 2 makanya hasilnya negatif 5 ini. Makanya dari sini. Maka kesimpulannya 40 sama dengan 3N dikurangi 5. Supaya dapat kita nilai N, supaya habis ini kita habiskan ini atau bahasa yang sederhana kita pindahkan nilai 3 ini, kita pindahkan ke sebelah kiri yang 40 nanti ini menjadi hasil operasi penjumlahan atau pengurangan antara 5 ini. Ya. Bagaimana caranya? Bahasanya kedua ruas ini. Misalnya ini dikurangi dengan 3N. Hasilnya habis. Tinggal negatif 5. Ini nanti di sana hasilnya nanti bisa dari 3 dikurang 40. Ya, maka dipindahkan di sana. Maka 40 ini pindah. Supaya hasilnya di sini nanti ada penjumlahan, pindah posisi, ya, sehingga nanti adalah hasilnya 45. Nah, dari mana yang dapat 15? Yaitu kedua ruas dibagi 3. Artinya bukan N-nya 0, tapi hasilnya 1. Karena apa? Bilangnya dikalikan oleh bilangnya 1, maka bilangnya itu sendiri. Maka 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 kali S hasilnya N. Maka 45 bagi 3 maka 15. Ini dia hasilnya 15. Maka jadi banyaknya suku dari barisan di atas adalah 15. Suku ke-15 akan didapat nilai 40. Maka tadi bilangnya selalu digunakan di 3. Ke-15 berikutnya itu lagi. Ya, dia. Ya. Kira-kira itu pada contoh aritmetika. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau kita cukupkan materi kita berhubung karena waktu sudah selesai. Ada pertanyaan dari kelompok 1 ada? Ada. Kelompok 2? Ada. Karena tidak ada, maka kita cukupkan di sini materi kita. Sebelum kita akhiri, persiapkan diri Anda untuk pertemuan berikutnya pada sesi berikutnya atau minggu atau hari berikutnya kita masuk pada deret aritmetika. Tadi apa itu deret? Deret adalah jumlah semua suku dari suatu barisan. Ya, deret adalah jumlah dari suku atau jumlah dari bilangan suku dari semua barisan. Itulah namanya deret. Maka ini yang kita akan pelajari minggu depan, yaitu deret aritmetika. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Maka
materi kita pada hari ini mengenai barisan, maka kita simpulkan bahwa ya barisan itu tadi adalah dia mempelajari namanya urutan pola bilangan. Itu kesimpulannya pola bilangan. Dalam barisan ini ada aturannya lagi, yaitu dia akan mempelajari barisan aritmetika. Apa yang ada pada aritmetika di situ mengenai adalah pola setiap bilangan itu yang nantinya itu yang merupakan nilai beda. Setiap suku awal atau suku pertama itu dikatakan nilai A. Itulah hasilnya atau materi kita pada saat ini atau merupakan hukuman materi kita pada saat ini. Kiranya apa yang menjadi ya ilmu pada saat ini yang sudah Bapak sampaikan supaya ditanamkan dalam hatinya sebagai bekal anak ke depan, ya, bekal anak ke depan, ya. Atau menurut Anda apa yang menjadi kesimpulan materi kita ini? Yang nomor 1. Coba dulu, walaupun Bapak tadi sudah sampaikan, menurut Anda itu apa yang menjadi kesimpulan yang Anda dapat? Dari kelompok 3 dulu, yang 1. Lastri, apa yang menurut pemantauan Anda, apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada saat ini? Atau dari salah satu kelompok yang bisa membantu? Yang Anda rekam, yang Anda dapatkan dari hasil materi, penyampaian materi ini, apa yang menjadi kesimpulan materi kita hari ini? Menurut Anda, ya, silakan. Kesimpulannya dari materi ini kita bisa mengetahui susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Contohnya yang mempunyai pola 2, 3, 5 dan seterusnya. Nah, jadi Anda sudah memahami cara membuat pola suatu barisan. Kelompok 2, apa yang menjadi kesimpulan Anda? Itu tadi kelompok 3 pendapatnya. Kelompok 2 ada? Melda ada? Apa yang menjadi kesimpulannya? Menurut Anda ya, yang ketika kita sudah sampai pada materi ini, apa? Apa Melda? Melda jawab. Amal saya ini. Apa? Gak usah apa-apa. Sampai saja mas. Berdiri Melda. Ya. Dari materi ini bisa kita mengetahui semua pola-pola untuk mencari suku-suku N, misalnya dari U1, U2, U3, bisa kita mengetahui semua itu di mana asalnya angka itu, berapa nilai angka itu, bisa kita cari melalui rumus-rumus yang telah ditentukan di dalam setiap materi. Ya, terima kasih. Berarti kedua itu bisa Bapak simpulkan bahwa sudah mampu Anda tangkap menentukan pola barisan. Misalnya, kalau ada lanjutan pola bilangan tersebut, Anda sudah mampu menentukan. Misalnya tadi Anda 5 suku kita perhatikan, kalau ditanya suku berikutnya, misalnya ke 15, Anda sudah mampu menentukan dengan cara menentukan rumus, yaitu N sama dengan A ditambah N kali bilangan. Ya. Berikan dulu aplaus kedua orang. Nah, baik, sebelum kita akhiri, ya sebelum kita akhiri pelajaran kita pada saat ini, ya tadi kita sudah awali untuk berdoa. Maka sekarang kita akhiri juga berdoa supaya ilmu itu supaya ditanamkan dalam hati Anda yang mencari bekal Anda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya berkata ini, kalau tidak kita kembalikan sama yang Maha Kuasa sama Tuhan, tentu itu nanti tidak bisa tertanamkan dalam diri Anda. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, Elis. Ya, di sini lagi. Silakan. Baik teman-teman, mari kita mengakhiri proses belajar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dan kita ada di kerja surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah memudahkan kami dari memulai kegiatan ini belajar kami sampai kami akhir ya Bapa. Bapa, semua ibu tentang dan kami berikan kami banyak kasih kepada kami Bapa.
depan adalah mengenai deret aritmetika. Deret aritmetika itu kita pelajari minggu depan, dan supaya lebih Anda mengerti, Anda harus pelajari dulu di rumah. Ya, apa itu deret aritmetika? Apa yang nanti ke rumah Anda pada pertemuan kita nanti, di situ nanti Bapak jelasin sebagaimana dan di mana letaknya deret aritmetika. Demikian pertemuan kita kali ini, dan mulai istirahat, dan saya sapa kita selamat pagi. Ayo.